Malam itu, Roni, Andi, Rahmat, dan Ahmad terpaksa harus pergi ke sebuah kampung yang terletak di daerah perbukitan untuk mengambil sebuah handphone yang tertinggal. Kampung itu bernama Kampung Apit dan bukit tersebut sekarang bernama Bukit Nescafe. Handphone yang ternyata tertinggal itu bukanlah milik salah satu dari keempat lelaki itu, melainkan milik seorang guru di sekolah mereka. Awalnya, seorang guru di sekolah mereka meminta bantuan untuk membawakan handphone tersebut ke tukang servis. Namun setelah jadi, ternyata tukang servis itu sedang tutup. Keempat lelaki itu memang sangat dekat dengan tukang servis handphone itu. Karena itulah, mereka tahu harus mencari kemana jika konternya sedang tutup. Rajib nama tukang servis itu. Sebenarnya rumah Rajib ada di kota Mataram. Namun Kampung Apit adalah rumah istri Rajib. Dan setiap hari Minggu Rajib pasti meluangkan waktu untuk berkunjung ke rumah mertuanya, kemudian menginap untuk satu malam. Walaupun terkesan horor, namun keempat lelaki itu tetap bersikeras untuk pergi. Menurut cerita warga sekitar, bukit tersebut terkenal sangat angker dan dihidupi oleh berbagai macam makhluk halus. Warga-warga sekitar desa pun tidak menyarankan siapapun untuk berkunjung pada malam hari, karena banyak orang yang sudah melakukannya kemudian tidak pernah kembali. Wih, gelap banget coy, gerutu Roni sambil melajukan sepeda motor. Udah, jalan terus aja, sambut Andi sewot yang saat itu dibonceng oleh Roni. Sementara itu, dua lainnya berada di belakang membuntuti Andi. Seperti apa yang telah diisukan, bahwa jalanan di sekitar Bukit Nescafe tidak begitu mulus. Bisa dibilang sangat hancur. Bahkan listrik dan lampu belum masuk ke Bukit Nescafe. Oleh karena itu, keempat lelaki itu harus terpaksa mengandalkan lampu pada sepeda motor mereka. Masih jauh nggak sih jalannya? Tanya Rahmat sedikit kesal karena selalu melalui jalanan yang rusak. Masih jauh bro, jawab Ahmad yang pada saat itu dibonceng oleh Rahmat. Karena melewati jalanan berkerikil dan terdapat jurang di samping kiri dan kanan mereka, kedua lelaki yang sedang mengendarai itu harus ekstra hati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun tiba-tiba saja sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Rahmat mati seketika. Loh, kok mati? Pekik Rahmat terpancing panik. Kemudian dengan segera ia mengerem dan berhenti sejenak. Rahmat dan Ahmad tampak begitu kebingungan. Mereka berdua berusaha menghidupkan kembali sepeda motor tersebut. Stop Ron, perintah Andi tiba-tiba pada Roni. Kenapa Andi? Tanya Roni bingung, namun terus melajukan sepeda motornya. Aku bilang stop. Ada apa sih? Tanya Roni kesal sambil menghentikan kendaraannya. Rahmat gak ada di belakang. Lihat turun, sepi, ujar Andi nampak ketakutan sambil mengawasi jalan di belakangnya. Loh iya, kemana mereka? Roni pun akhirnya tersadar bahwa Rahmat dan Ahmad memang tidak ada di belakang. Coba telepon Ron. Coba kamu aja, aku gak ada pulsa nih. Akhirnya Andi terpaksa mengeluarkan HP miliknya dari saku celananya. Namun setelah menekan salah satu tombol, ternyata aduh gak ada sinyal Ron. Masa sih? Roni nampak tak percaya. Coba sini lihat, lanjutnya seraya mengambil handphone milik Andi. Waduh, bener juga. Gimana dong? Kedua lelaki itu pun mulai panik dan takut. Bagaimana tidak takut? Di tempat itu tak ada satu orang pun yang bisa dimintai bantuan. Sudah gelap, sepi lagi. Pasti banyak hantunya, pikir Roni sedikit gemetar. Namun setelah beberapa saat kedua lelaki itu terdiam, suara sepeda motor terdengar semakin mendekat ke arah mereka. Ron, dengar gak? Tanya Andi sambil terus fokus mendengar suara tersebut. Apaan? Tanya Roni bingung. Ada suara motor tuh.
Itu pasti Rahmat sama Ahmad, tebaknya. Iya juga, mudah-mudahan benar, kata Roni penuh harap. Dan ternyata benar bahwa suara mesin sepeda motor yang tadi didengar oleh Roni dan Andi adalah milik Rahmat. Rahmat yang tengah melihat si Andi dan Roni lantas berhenti dan menghampiri keduanya. "Kenapa berhenti?" tanya Rahmat tanpa mematikan mesin sepeda motornya. "Lama banget sih kalian. Kalian habis ngapain sih?" tanya Roni sewot. Sorry, tadi motorku mati bro," ucap Rahmat sambil cengar-cengir. "Ya udah, jalan yuk," ajak Roni. Keempat lelaki itu pun melanjutkan perjalanan mereka menuju Kampung Apit yang masih 4 kilometer jauhnya. Jarak gelap dan jalanan berkerikil itu tidak membuat keempat lelaki itu menyerah. Demi sebuah handphone, mereka rela melawan rasa takut. Itu karena mereka memang harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Setelah akhirnya mengendarai entah berapa lama dan melewati jalanan berkerikil, keempat lelaki itu sampai di sebuah perkampungan. Di sana memang tidak terdapat banyak rumah karena berada di daerah pedalaman. Desa tersebut sangat sepi dan menyeramkan. Bahkan rumah-rumah di sana tidak memiliki lampu satupun. Karena melihat jalan buntu, akhirnya keempat lelaki itu berhenti sejenak di bawah sebuah pohon besar dan kebetulan juga ada sebuah rumah sederhana di sana. "Wah, kok sepi ya?" kata Andi sambil pandangannya mengitari seluruh desa. "Gini aja, salah satu tunggu di sini buat jaga motor. Andi, Rahmat sama saya pergi ke rumah itu meminjam senter. Gimana?" usul Ahmad tampak serius. "Jangan dong, berarti aku sendirian di sini. Gak berani aku, Mat," protes Roni dengan wajah takutnya. "Penakut banget sih. Rumahnya kan ada di situ, cuma beberapa meter dari sini kok. Sudah, tunggu aja," paksa Ahmad pada Roni. Karena tidak bisa menolak, akhirnya Roni terpaksa harus berjaga seorang diri di bawah pohon besar yang nampak mengerikan itu. "Ya Allah, selamatin hamba ya Allah. Jangan sampai ada yang aneh-aneh menghampiri hamba," batin Roni dalam hati sambil mulutnya komat kamit melafalkan doa-doa. Tiba-tiba terdengar desisan entah apa itu dari sebuah semak yang dekat dengan pepohonan di mana Roni sedang tertegun bersama rasa takutnya. Untuk beberapa kali desisan itu terdengar lagi. Permisi, saya tidak mengganggu di sini. Maaf, saya tidak mengganggu," celoteh Roni seorang diri. Namun karena merasa rasa takutnya sudah sampai pada batasnya, Roni pun mencoba mencari ketiga sahabatnya. "Mereka kemana sih? Sudah tahu orang takut, masih aja ditinggalin," batin Roni sambil memperhatikan sekitar, mencoba mencari-cari ketiga temannya. Lagi-lagi desisan itu terdengar, namun kali ini lebih keras dari sebelumnya dan Roni semakin mempercepat langkah kakinya. Tiba-tiba, "Oh, ampun, saya tidak salah, ampun," pekik Roni seraya menjongkok, kemudian menutup mata. Hehehe, Ahmad, Andi, serta Rahmat terkekeh karena melihat tingkah Roni yang begitu penakut. Roni tersadar, kemudian menengok ke belakang dan yang ditemuinya ketiga sahabatnya itu sedang terbahak-bahak. "Sialan kalian, tiga-tiganya nakut-nakutin orang begitu. Kalau aku jantungan gimana?" protes Roni agak sewot. "Makanya jadi laki-laki itu jangan penakut," kata Andi meledek sambil masih dengan tawanya. Roni pun segera berdiri dengan tampang kekesalannya. Keempat lelaki itu pun segera melanjutkan perjalanan mereka. Menurut seorang warga, rumah Rajib sudah sangat dekat. Akan tetapi untuk sampai di rumah Rajib, mereka tidak bisa menggunakan sepeda motor dikarenakan mereka harus melewati jalan kecil di mana terdapat banyak sekali pepohonan di sekitar jalan. Akhirnya mereka terpaksa harus meninggalkan sepeda motor mereka di bawah pohon tadi.
Pastinya keamanan sudah dijamin oleh warga tersebut. Keempat lelaki itu terus berjalan melewati jalan yang nampak sangat menyeramkan dan gelap. Andi berada di paling depan dengan membawa sebuah senter yang tadi dipinjamnya dari salah seorang warga di desa. Diikuti oleh Rahmat. Kemudian di belakang Rahmat ada Ahmad. Dan yang terakhir ada Roni yang begitu penakut sambil berpegangan pada baju Ahmad. "Ron, kamu ngapain sih? Nakut amat. Lepasin bajuku nanti sobek," perintah Ahmad sedikit kesal karena tingkah Roni yang begitu penakut. "Sekali ini aja, Mat. Kamu sih gak tahu rasanya jadi paling belakang. Kalau aku tiba-tiba hilang gimana? Mau kamu tanggung jawab? Ada-ada aja kamu. Mana ada hantu yang mau sama kamu? Hantu aja ogah, apalagi manusia." Ahmad pun cekikikan. "Kamu tuh kalau ngomong gak bisa di... Aduh." "Kenapa, Ron?" tanya Ahmad, bingung dengan ucapan Roni. "Mat, kamu ngelempar aku tadi ya?" "Kena kepalaku nih," protes Roni tiba-tiba sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Ngelempar? Yang bener aja, Ron. Kamu kan lihat dari tadi aku jalan. Emang gimana caranya aku ngelempar kamu? Mestinya kamu lihat dong," jelas Ahmad. Kalian berdua ngapain sih ribut banget deh?" tegur Rahmat tampak kesal. "Ini nih si Ahmad ngelempar aku pakai batu tadi, malah gak mau ngaku dia," jawab Roni masih menyalahkan Ahmad. "Enak aja kamu nyalain aku, Ron. Kalau nuduh kira-kira dong, jangan asal nuduh," bantah Ahmad dengan nada suara yang meninggi. Memang bukan hal yang baru. Ahmad dan Roni selalu bertengkar, adu argumen dimanapun mereka berada. Sudah, berhenti kalian berdua," ujar Rahmat berusaha melerai. Ahmad dan Roni pun akhirnya terdiam. Roni yang tadinya berpegangan pada baju Ahmad kini sudah tidak lagi. Suasana canggung pun terjadi di antara Ahmad dan Roni. Kini Roni sedikit menjauh dari Ahmad. Dia berada di belakang Ahmad dengan jarak beberapa langkah. "Dasar, dia kira aku gak tahu apa kalau dia tadi melempar batu," batin Roni kesal sambil terus berjalan. "Sialan si Roni, bikin emosiku naik aja," pikir Ahmad tampak kesal. Tiba-tiba suara desisan itu terdengar lagi di telinga Roni. Kali ini lebih menyeramkan dari sebelumnya. Roni yang tengah mendengar suara tersebut lantas semakin mempercepat jalannya. Kemudian menyalip Andi yang ada di barisan paling depan. "Ron, kalau kamu di depan, kamu gak bakalan lihat apa-apa. Aku yang pegang senter nih," ujar Andi memperingatkan. "Gak peduli, yang penting aku gak di belakang kalian. Ngeri tahu." "Apa kamu gak denger tadi kalau ada suara?" tanya Roni. Masih dengan tampang penakutnya, ia menatap sekitar jalan yang gelap gulita serta menatap pohon-pohon yang nampak menyeramkan. "Suara? Ngada-ngada kamu, Ron. Kalau takut bilang aja, gak usah pakai alasan segala," sambut Ahmad mulai memancing emosi. "Emang aku peduli? Kalau gak percaya silahkan nanti rasain sendiri," kata Roni terpancing. "Ngomong-ngomong, berapa lama lagi sih kita bakal sampai, Di?" tanya Ahmad pada Andi tanpa memperdulikan ucapan Roni. "Bentar lagi kok. Kamu lihat cahaya kuning itu?" tanya Andi sambil menunjukkan ke arah sebuah cahaya yang ternyata adalah lampu sebuah rumah. "Iya, aku lihat. Apakah itu tempatnya?" "Iya benar." "Weh, lumayan sih," balas Ahmad. Setelah percakapan itu berakhir, suasana tertelan keheningan untuk beberapa saat. Yang terdengar hanya langkah kaki keempat lelaki itu beserta desir angin yang berhembus pelan sesekali. Justru karena keheningan yang berlangsung itu, suasana di sekitar bertambah menyeramkan. Stop. Tiba-tiba Andi berhenti melangkah. Kemudian Ahmad dan Rahmat pun ikut berhenti. Roni yang baru menyadari bahwa ketiga temannya berhenti sontak menghadap ke belakang. Kemudian berlari kecil dan berhenti tepat di hadapan Andi. "Woi, kalian kalau berhenti bilang-bilang dong," protes Roni.
Tadi udah kok, makanya aku suruh kamu di belakang. Ngomong-ngomong, kenapa kita berhenti? Tanya Rahmat tampak kebingungan. Shh, coba dengar, ada suara cewek nangis, kata Andi setengah berbisik. Cewek nangis? Kata Roni tiba-tiba dengan ada suara yang cukup tinggi. Hush, kecilin suaramu Ron, perintah Andi pelan. Coba dengar dan fokus, lanjut Andi. Kemudian keempat lelaki itu melakukan apa yang diperintahkan Andi. Mereka mencoba menangkap suara yang didengar oleh Andi. Seperti yang dikatakan Andi, suara seorang perempuan yang sedang menangis itu terdengar sangat menyeramkan. Iya bener, ada suara tangisan, seru Ahmad pelan. Terus kita harus gimana dong? Tanya Rahmat bingung. Udah, kita jalan aja, jangan dengerin suara itu, abaikan suaranya, kata Andi mencoba tetap tenang. Namun meskipun Andi sudah meminta mereka untuk mengabaikan suara menyeramkan itu, Roni tetap tak bisa tenang. Justru Roni kini menggandeng tangan Andi karena tak bisa melawan rasa takutnya. Ngapain sih? Kalau takut jangan lebay dong, seru Andi sambil mencoba melepaskan gandengan tangannya dari Roni. Sekali aja Ndi, please, aku takut banget, sekali aja, pintanya memelas. Ya udah, terserah kamu A. Secara tiba-tiba Andi tak melanjutkan perkataannya. Begitu juga dengan ketiganya. Mereka sontak terdiam. Kenapa? Suara tangisan perempuan itu tiba-tiba terdengar semakin mendekat begitu cepat. Karena menyadari hal tersebut, keempat lelaki itu langsung berlari terbirit-birit tanpa memperdulikan satu sama lain. Tunggu, bekik Roni seraya berusaha mengejar ketiga sahabatnya. Ia sedikit tertinggal karena sempat terdiam beberapa saat. Sial, kenapa ini semua harus terjadi? Roni membatin kesal bercampur takut yang tak dapat dibendungnya. Entah beberapa lama mereka berlari, namun setitik cahaya yang mereka tuju tidak semakin dekat, melainkan semakin jauh dari pandangan mereka. Menyadari hal itu, mereka pun berhenti sejenak karena lelah. Capek, keluh Roni sambil terengah-engah. Kemudian dihempaskannya tubuhnya terduduk di atas tanah yang kotor. Aku juga capek. Ahmad, Rahmat beserta Andi pun ikut terduduk melepaskan lelah. Aneh, bukannya semakin dekat, kita malah semakin jauh, keluh Ahmad masih dengan nafas ngos-ngosan. Ini semua gara-gara kamu Di, ujar Roni sewot. Loh, kok gara-gara aku? Balas Andi heran. Ia tak terima dengan perkataan Roni yang seakan melimpahkan semua kesalahan pada dirinya. Ya emang gara-gara kamu. Yang ngajak siapa? Yang bawa-bawa aku ke masalah ini siapa? Kamu kan? Nada suara Roni semakin meninggi. Andi hanya terdiam tak membalas perkataan Roni. Andi berusaha mengontrol emosinya dan tidak mau memperpanjang masalah. Sudah, jangan ribut. Kita ini berteman sudah lama. Jangan saling menyalahkan, sambung Rahmat. Keningnya mengerut. Rahmat tampak sangat kesal melihat tingkah Roni yang kekanak-kanakan itu. Ya udah, terus sekarang gimana? Apa yang harus kita lakukan? Pertama kita harus tenang dulu. Jangan panik. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, abaikan saja dulu. Ron, jam berapa sekarang? Tanya Rahmat. Tahu, balas Roni jutek. Walaupun sudah kelas 2 SMA, namun Roni masih bersifat kekanak-kanakan. Oleh karena itu, Roni lebih sering bertengkar dengan teman-temannya gara-gara masalah sepele. Sekarang ini udah jam 11 Mat, sambut Andi tenang. Gawat, sejam lagi tengah malam. Kita harus cepat-cepat cari jalan keluarnya. Iya benar, kata Ahmad menimpali. Ya udah, sekarang kita terus jalan aja. Aku yakin kalau kita tetap tenang, kita pasti akan cepat sampai. Lanjut Rahmat seraya berdiri. Ayo semuanya berdiri, kita lanjutkan perjalanan, perintah Rahmat pada ketiga sahabatnya. Sesuai perintah Rahmat, ketiganya pun berdiri kemudian melanjutkan perjalanan mereka.
Suasana menjadi hening lagi. Kecanggungan masih terjadi di antara Andi, Ahmad dan Roni. Kali ini Rahmat yang memimpin jalan, diikuti oleh Roni, kemudian Andi dan Ahmad. Entah sudah berapa lama waktu terlewatkan, namun keempat sahabat itu tiba-tiba menemukan sebuah jalan baru yang berbeda dari jalan sebelumnya. Tanpa pikir panjang, mereka terus berjalan memasuki sebuah terowongan lembab. Rahmat menghentikan langkahnya. Di senternya sekeliling terowongan, tidak ada hal yang aneh di dalam terowongan itu. "Kita balik aja yuk," usul Roni tiba-tiba. Itu sudah pasti karena Roni tidak bisa mengendalikan rasa takutnya. "Kalau kita balik, semuanya akan sia-sia dong. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan. Aku juga penasaran dengan kampung ini. Sebenarnya apa yang terjadi?" sambut Rahmat. Mimik wajahnya tampak begitu serius. Desis suara menyeramkan itu kembali berkumandang. Kali ini terdengar begitu dekat dan mampu membuat bulu tungkuk berdiri. "Tuh kan, apa aku bilang? Lagi-lagi suara itu. Aku yakin kalau kita sedang diikuti oleh makhluk itu." "Ngeri," kata Roni lirih. "Sudah, kita jalan lagi." Mereka berjalan lagi. Mereka memasuki terowongan lebih dalam. Tiba-tiba jam tangan Andi berbunyi. Hal itu menandakan sudah jam 12 malam. Sampai saat ini mereka tak juga menemukan jalan keluar. Malah semakin mereka memasuki terowongan, semakin panjang pula terowongan itu. "Mat, kakiku nyangkut. Coba senter bentar dong," kata Roni sambil berusaha menarik-narik kakinya yang tersangkut sesuatu. Namun setelah Rahmat mengarahkan senternya pada kaki Roni, matanya terbelalak. Begitu juga ketiganya. Mereka semua terkejut bukan main, sampai-sampai terdiam untuk beberapa saat. Roni mencoba berbicara, namun sayangnya tidak bisa. Ia terlalu takut sampai akhirnya bisu. Rahmat, Andi dan Ahmad pun begitu. Benar, apa yang dilihat oleh keempat lelaki itu sebenarnya adalah sosok hantu perempuan. Matanya merah melotot, wajahnya rusak dan dipenuhi oleh belatung. Sosok perempuan itu sedang memegangi kaki Roni. Aduh, tolong!" beki keempat lelaki itu, kemudian berlari terbirit-birit. Rahmat sampai tak sadar bahwa senter satu-satunya yang berhasil mereka pinjam terlepas dari tangannya. Kini kegelapan bersama mereka. Tanpa sebuah penerang, mereka harus membiasakan mata mereka dalam kegelapan itu. Suara tangisan dan desisan menyeramkan itu terus-menerus terdengar di telinga mereka. Satu persatu tumbang. Tubuh mereka terhempas di atas tanah dan tak sadarkan diri. Setelah itu, entah apa yang terjadi, namun keempatnya berhasil selamat. Salah seorang warga menemukan mereka dalam keadaan tidak sadar di bawah pohon di mana mereka memarkirkan kendaraan mereka. Sungguh aneh, padahal untuk yang terakhir kalinya, keempat sahabat itu ada di dalam terowongan dan bukan di bawah pohon besar itu. Seperti apa yang warga kampung itu katakan, bahwa tidak pernah ada orang yang berhasil selamat sebelumnya. Dan menurut pengakuan seseorang warga lainnya, sosok perempuan yang mengejar-ngejar keempat sahabat itu sebenarnya adalah warga kampung Apit yang hidup di masa-masa peperangan. Perempuan itu mati di tangan para penjajah, tepat di dalam terowongan menyeramkan itu. Akhirnya, untuk mereka yang bukan orang asli di kampung itu, pasti akan mengalami hal seperti keempat sahabat itu. Dan sampai saat ini sudah banyak sekali orang yang hilang di kampung itu. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.